Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mendengarkan pengalaman dan juga motivasi dari seorang anak muda berdaerah Ambon yang lahir dan besar di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di kota Merauke. Ia juga merupakan penerima beasiswa Australia. Namanya adalah Kakak Yaakob Manuhua, STM Prof. Eng. Ia berhasil menyelesaikan masternya di bidang engineering di Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia. Teman-teman, jangan lupa ya untuk di-share, like, dan juga di-komen. Semoga video ini memberikan motivasi buat semua orang-orang muda, terutama di Indonesia Timur dan juga di daerah 3T, untuk bisa mengejar mimpi-mimpi mereka melalui beasiswa. Terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman sekalian yang ada di Indonesia. Siang hari ini melalui video ini, saya punya seorang narasumber, seorang anak muda yang luar biasa yang telah menyelesaikan dan akan pulang kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan master studinya di Australia. Saya perkenalkan dulu narasumber kita pada siang hari ini. Teman kita bernama Kakak Yaakob Manuhua, STM Prof. Eng, Master Professional Engineering, konsentrasinya di bidang Structural Engineering di Swinburne University of Technology, Melbourne. Biasanya sering disapa dengan Kakak Yaakob atau Kakak Jack atau Kakak John. Halo Kakak Yaakob, selamat siang. Halo Kakak Boni, selamat siang untuk waktu di Kakak Boni, tapi saya waktu early morning di Melbourne. Oh, early morning. Oh, terima kasih Kakak Yaakob sudah mau kasih kesempatan untuk mau berbicara dan sharing pengalaman kakak buat kami semua. Saya sangat berterima kasih sekali Kakak Yaakob. Kakak Yaakob sendiri adalah seorang awardee beasiswa Australia Award. Tahun berapa ya Kakak Yaakob ya? Oh, oke. Kalau Australia Award sendiri saya terimanya officially di 2019. 2019. Tetapi karena waktu itu ada COVID dan berbagai macam isu, jadi border tutup dan isu segala macam lockdown. Jadi baru berangkat itu di tahun 2022, bulan Juni. 2022 bulan Juni ya. Wah. Dan luar biasa, saya kemarin lihat di dan luar biasa sekali saya kemarin lihat di Facebooknya itu udah selesai ujian tesis. It's really proficient ya Kakak Yaakob ya. Thank you so much ya, thank you so much. Luar biasa sekali dari Kakak Yaakob. Dan teman-teman, Kakak Yaakob sendiri ini merupakan mentor. Saya dimentoring oleh Kakak Yaakob ketika saya ingin menulis statement of purpose, kemudian menulis CV saya, kemudian bagaimana mempersiapkan diri ketika wawancara. Saya dimentoring oleh Kakak Yaakob, dan itu kita hanya bertemu lewat chatting dan juga chatting ya, lebih banyak chattingnya. Dan hari ini adalah pertama kali kami bertemu lewat Zoom. By the way, thank you so much. So, teman-teman yang ingin reach out Kakak Yaakob, beliau sangat ingin membantu kita semua. Teman-teman yang ingin melanjutkan studi bisa reach out Kakak Yaakob. Facebooknya adalah Kakak Yaakob Manuhua. Baik, Kakak Yaakob, mengenai beasiswa AS dari Kakak Yaakob, bisa sih nggak Kakak sharing buat kita bagaimana tips atau cara Kakak Yaakob mempersiapkan diri agar dapat meraih beasiswa itu sendiri Kakak Yaakob? Bisa di-sharing buat kita yang ada di sini. Oke. Jadi kalau tips dari saya sendiri untuk raih beasiswa, yang pertama tuh kita jadikan diri kita untuk haus untuk cari informasi, haus mencari informasi. Apalagi di sekarang ini tahun 2024 itu informasi sudah sangat beredar luar biasa, dan juga sudah banyak awardee atau orang-orang atau anak-anak Papua juga yang sudah sukses menyelesaikan studi di luar negeri. Jadi sumber informasi itu sebenarnya banyak, tapi tergantung kita saja mau cari atau tidak. Itu tips yang pertama, haus untuk mencari informasi. Yang kedua, kita tanamkan budaya kalau kita mendekat satu orang yang pernah sukses, kita pun akan sukses juga. Benar? Jadi cari orang-orang yang sudah menyelesaikan studi tadi dan belajar dari mereka. Seperti contoh waktu itu ketika saya ambil beasiswa Australia Awards, saya juga mendekati orang-orang yang sudah pernah ambil AS. Contohnya ada satu ibu guru SMA, waktu ibu guru saya di Merauke, ibu guru SMA saya pada saat itu namanya Ibu Helda Ambai. Kebetulan beliau sekarang sudah menjabat sebagai salah satu pimpinan di KPU Provinsi Papua Selatan. Beliau waktu itu sudah menyelesaikan studi dengan AS juga di Flinders University. Dan dari situ saya juga mendapatkan insights yang berbeda yang saya pun tidak dapat di informasi di internet pada saat itu. Melalui namanya satu program, namanya program ELTA. Yang dimana program itu untuk upgrading kita punya kemampuan bahasa Inggris. Kebetulan pada saat itu saya mencari informasi sebenarnya sudah dari dulu Kakak Boni. Dari 2016 itu saya sudah mulai ada impian untuk mau lanjut sekolah. Jadi dari 2016 itu coba mendaftar ELTA tapi tidak lolos.
2017 daftar lagi, tidak lolos lagi. Jadi ketiga Perjuangan kali gitu di ya. 2018 ya, itu baru lolos. Jadi ketiga kali daftar ELTA baru lolos. Nah, setelah di 2018 itu baru informasi mulai sangat terbuka, karena memang sudah istilahnya sudah ada dalam satu kayak melting pot gitu, kayak satu komunitas, karena kan kita ada dalam beberapa wardi ELTA pada saat itu, dan juga sudah dikoneksikan dengan para mentor ELTA, kayak kita punya guru-guru ELTA, jadi informasi udah semakin banyak. Dari situ sih. Jadi kalau kembali lagi menjawab tipsnya, uh, ya cari informasi, harus tuh cari informasi dan juga mendekatkan Dari diri kepada orang-orang yang sudah sukses itu tadi. ya, Seperti itu kata Boni. siap. Ketika kakak sudah lulus beasiswa AS, kemudian ada persiapan kalau saya nggak salah, persiapan Benar. di beasiswa Australia sendiri beberapa bulan untuk persiapan bahasa, kemudian ke Australia. Ketika pengalaman pertama ke negeri orang, kemudian di negeri yang mereka itu berbahasa Inggris dan bahasa Inggris mereka itu lumayan begitu sangat fluent, dan menurut pengalaman kakak Yakob sendiri, apakah mengalami kendala ketika masuk dalam suatu budaya pendidikan yang baru, kemudian dengan kendala-kendala bahasa? Benar sekali kakak Boni. Ya kalau tantangan paling besar menurut saya, even sampai sekarang ini tantangan paling besar itu tetap bahasa. Even sebenarnya kalau tadi kakak Boni sudah mention, ketika saya di Indonesia sudah ada namanya pre-departure training yang diberikan sama pihak Australia Awards. Lalu setelah sampai di Australia pun kita masih diberikan namanya Introductory Academic Program. Itu salah satu program dari Australia Awards juga, kurang lebih 5-6 minggu sebelum kita memulai course. Sudah ada persiapan itu, tetapi ketika masuk kepada real belajar sendiri itu masih sangat tertantang terkait bahasa, khususnya kalau saya sendiri namanya bahasa Inggris teknik. Itu sangat sebenarnya kalau bawa ke konteks Indonesia, saya tahu, oh macam perhitungan struktur jembatan misalnya ya. Menghitung-hitung ini tahu, komponen-komponen jembatan ini tahu sebenarnya. Tetapi ketika mau cari bahasa Inggris ini apa? Kan lebih spesifik. Itu kan? karena spesifik. Iya, jadi itu benar. Jadi itu ya tantangan paling besar sekali untuk secara akademik ya. Contohnya juga tentang academic writing. Itu besar sekali, sampai sekarang masih jadi tantangan. Bagaimana kita memproduce satu tulisan yang bersifat akademik, yang terlihat dia punya struktur paragrafnya itu tertata rapi, dan dia punya main paragraf, supporting paragraf, itu masih menjadi tantangan. Tapi kembali lagi, kalau ingin tetap terus belajar, saya rasa itu akan menjadi hal yang lebih baik. Kalau ke kehidupan sehari-hari di Melbourne sendiri, in terms of culture ya, kalau saya ketika sampai di sini tidak terlalu rasa culture shock secara budaya ya kakak, karena Australia kan dekat sekali dengan Indonesia ya. Jadi banyak sekali orang Indonesia di sini, jadi tidak terlalu terasa itu budayanya, shock secara budaya. Dan juga Melbourne sendiri salah satu daerah yang sangat diverse untuk budaya dan background orang-orang. Jadi sudah tercampur baur lah manusia-manusia di sini dari berbagai macam budaya. Jadi tidak terlalu signifikan sih secara tantangan budaya hidupnya itu sendiri kakak. Kakak Yakob ketika mengalami tantangan dalam dunia akademik, win-win solution apa yang kakak Yakob lakukan untuk to overcome those challenge? Oh, benar, thank you kakak. Cara yang paling ampuh sebenarnya untuk mengatasi hal itu, sebenarnya waktu kita di persiapan di Indonesia pun, waktu itu kita sudah ada namanya kayak persiapan culture studies gitu-gitu, bagaimana kita mempelajari budayanya orang Aussie itu sendiri. Jadi salah satu budaya mereka yang paling mereka suka adalah kalau kita bertanya. Betul. Jadi hal itu yang saya pakai ketika saya tidak tahu, saya tanya. It is really okay to ask even a silly question dalam budaya di sini, dan saya tahu untuk Western culture pun itu budayanya sama. Jadi kalau tidak tahu, tanya. Jadi saya itu selalu ingin tanya, kalau tidak tahu belum jelas angkat tangan, tanya itu tidak jadi masalah. Dan itu sebenarnya hal yang cukup menjadi tantangan, apalagi kalau kita dari budaya Indonesia Timur, even orang Indonesia lah pada umumnya, kita tuh masih merasa kalau kita mau tanya, pertanyaan ini pertanyaan orang pintar kan tidak ya, atau pertanyaan ini kelihatan bodoh tidak ya? Seperti itu kakak. Jadi pada akhirnya kita jadi malu, kita tidak dapat solusinya, kita sendiri yang tersiksa pada akhirnya. Betul. Benar. Jadi
Iya, kalau kita malu bertanya sesat di jalan Satu itu jalan, betul betul sekali. iya. Iya, Jadi ya kalau tidak tahu bertanya karena bantuan itu sangat banyak sekali. iya, Contohnya ketika waktu itu saya di semester 1 ada satu mata kuliah yang spesifik sekali. Sebenarnya itu di S1 sudah pernah belajar. Cuma karena sudah ada gap ketika saya S1 dan S2 ini kan sudah sekitar 8 tahun gapnya. iya, Jadi ternyata kayak perhitungan-perhitungan dasar matematika itu sudah mulai lupa. iya, iya. Nah, itu saya cari tahu. Saya pergi ke bantuan akademik di kampus, namanya Learning Academic Support. Di situ mereka memberikan bantuan untuk cara menghitung ini, cara menghitung ini. Terus ada juga bantuan tentang proofreading, kita punya writing, itu Baik. juga dibantu. Benar sekali kakak. Jadi bantuan itu sebenarnya banyak untuk pendidikan di luar ya. Itu banyak sekali. Sekarang tergantung kita saja, kita mau cari bantuan atau Yang tidak. mencari atau tidak ya kakaknya. Benar kakak. Nah, Iya. ini ada hal yang sangat penting ya. Jadi Hmm, kebiasaan kita malu bertanya itu kalau bisa janganlah ketika kita lagi sementara Jangan. kuliah di luar Benar. negeri, karena itu akan sangat berdampak negatif terhadap diri kita sendiri dan juga Benar, approach benar, yang kita jalani, karena kita tidak akan mengerti sama sekali kalau kita malu bertanya. benar. Sebenarnya pengalaman yang Betul. sama juga saya rasakan loh Kakak Yakob di sini ketika saya nggak tahu itu, saya tanya ke profesor saya langsung, dia katakan saya sangat mengapresiasi pertanyaan kamu, jika kamu ingin Ya. bertanya silakan saja bertanya. Dan di Benar. dalam kelas saya itu semuanya itu Native American dan saya sendiri yang international student, jadi lumayan ya gap. Dan seperti Kakak Yakob, saya juga punya gap setelah tamat S1 dan lanjut S2, ini gapnya lumayan jauh 10 tahun dan itu sangat-sangat membuat saya down. Tapi ya seperti yang Kakak Yakob bilang bahwa bertanya itu sangat penting. Kemudian kita bisa menggunakan segala macam bentuk bantuan yang disediakan oleh kampus ya, seperti Benar sekali. learning support center seperti Kakak Yakob. Benar Ya, kakak. Benar. ada lagi yang mungkin mau disampaikan terkait terobosan-terobosan yang Kakak Yakob buat untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu Kak. Iya, mungkin saya mau emphasize sedikit terkait yang tadi kakak Boni juga sounding similarities dari sering bertanya ke kampus, sering bertanya ke profesor seperti itu. Mungkin ya menjadi satu catatan penting lagi ketika menanamkan budaya bertanya ini, karena begini teman-teman, ketika kita sekolah ke luar negeri, satu hal yang mesti kalian tanam ini, kita jauh dari keluarga. Iya, Kita jauh dari kita punya keluarga, mungkin kita sudah punya pasangan, kita jauh dari istri, suami, anak-anak dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak bertanya tadi, itu kan sudah aduh, saya tidak tahu, kita malah jadi tersiksa di rumah gitu. Yeah. Jadi kita tidak punya masalah, tidak diselesaikan. Ujung-ujungnya berdampak ke mental. iya, betul sekali. Kalau mental ini sudah berantakan, itu akan berantakan juga ke studi dan kawan-kawan. Iya, Even sebenarnya di kampus, di tempat manapun, saya yakin itu ada bantuan mental support ya. Ya. Tapi kembali lagi, kalau tidak mau bertanya, tidak mau cari, aduh, itu akan susah. Ada sudah banyak teman-teman yang saya lihat di sini yang mereka malu untuk bertanya, tidak mau mengeneralisasi, tetapi banyak teman-teman dari sini saya lihat yang background kita dari Asia itu yang tidak mau bertanya, pada ujung-ujungnya kena juga dampak ke mental. iya, Jadi mental health ini satu hal yang sangat krusial juga teman-teman kalau mau sekolah ke luar negeri. Ya, persiapkan mental baik-baik untuk ya mental daya juang lah yang tinggi untuk bisa bertahan dengan segala tantangan yang ada. iya, betul Seperti ya. itu. Persiapan mental itu sangat penting, sangat menurut saya Benar juga sekali. penting karena saya merasakan hal itu juga Kakak Yakob di sini. Benar. Kakak Yakob, what actually your deep intention that you'd love to take your master degree in overseas, and then what actually did you spill for us? Oke, jadi sebenarnya kayak lebih ke alasan ya. Ya, Oke, jadi sebenarnya kalau intensi dari awal gitu ketika mau ambil studi ke luar negeri, sebenarnya dulu tuh karena background pekerjaan. Karena saya tuh background pekerjaan, saya seorang pengajar di salah satu universitas di Merauke. Tetapi pada saat itu kan 2017 tuh keluar aturan dari kementerian kalau S1 sudah tidak boleh mengajar lagi kan. Ya. Jadi itu alasan utama saja, itu alasan utama untuk ambil S2 di luar negeri. Tetapi kalau mau alasan secara pribadi sebenarnya saya ingin lebih mengenal daerah luar sih, karena saya tidak ingin bertahan di zona nyaman saja, zona nyaman di Indonesia gitu. Ada banyak hal-hal opportunities yang baik yang ada di luar yang bisa kalian tahu, bukan hanya untuk memperkaya kalian punya pengetahuan secara spesifik pada background yang kalian punya, tetapi kalian pun juga bisa belajar dari berbagai macam budaya, berbagai macam karakter orang di luar sana. Jadi tidak serta-merta kalian cuma belajar Papua saja, Indonesia saja. Tidak. Ada berbagai macam
budaya, berbagai macam orang yang dengan budaya yang unik, yang mungkin kita bisa mempelajari dari mereka gitu. Nah, kalau kita tidak punya apa ya, kalau kita tidak mau untuk mempelajari hal-hal itu, tidak punya trigger dari dalam diri untuk, ayo kembali, coba kita cari berusaha untuk mendapatkan hal-hal itu, tidak akan bisa sih. Jadi ketika di luar ini, baru pun saya sadar dan bisa merasakan tinggal di daerah yang punya 4 musim. Ya, Iya, kalau di Indonesia cuma musim penghujan, musim iya, panas, ini sekarang lagi winter. Makanya saya pun ke luar negeri baru tahu, oh summer itu ternyata eh, jumlah apa maksudnya waktu untuk mataharinya itu lebih panjang, winter itu sunrise-nya lebih telat, macam nanti ini sunrise jam 8, nanti sunset sudah jam 5 sore, sorry dan ya. berbagai macam fenomena-fenomena yang mungkin kita tidak temui di kita punya daerah sendiri. Ya, Jadi kembali lagi kalau misalnya dari secara profesionalnya, ya, itu memang studi ke luar negeri itu secara S2 yang saya punya itu untuk membantu karir ke depan. Tetapi kalau secara personal mungkin itu lebih kepada hal-hal yang mungkin saya tidak temui di Indonesia, tapi bisa dapat di luar negeri. wow. Seperti itu, Kak. Thank you ya kak. Ada dua hal. Yang pertama itu untuk pengembangan kapasitas dalam bidang karir ya kak. Yang kedua adalah Benar. curiosity-nya kakak sendiri untuk mengetahui Ya, daerah overseas itu, perkembangan budaya dan segala sesuatu yang berbeda yang ada di tempatnya kakak Yakob sendiri. benar sekali. Well, kakak Yakob, ini kita di penghujung dari Zoom ini. Saya minta kakak Yakob boleh nggak kasih sebuah motivasi, kata-kata penguatan buat teman-teman yang ada di Indonesia Timur, di seluruh Indonesia dan terutama di Indonesia Timur dan juga teman-teman yang ada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, yang mereka juga sebenarnya punya niat, namun karena banyak keterbatasan, ada juga alasan-alasan nyaman, sehingga motivasi mereka itu up and down. Bagaimana motivasi dari seorang Yakob Manuhua buat teman-teman orang muda yang ada di Indonesia? Oke. Motivasinya kalau dari saya, ini tidak tahu motivasi atau tidak, tapi saya coba. Eh, Sebenarnya kalau tadi Kakak Boni bilang bagaimana kita bisa memotivasi teman-teman muda di Papua Selatan, tapi mungkin mereka merasa aduh keterbatasan yang berbagai macam, tantangan lah bisa internet dan kawan-kawan. Coba teman-teman balikan kacamata itu kepada orang-orang yang dulu sudah sukses di tahun-tahun belakang. Itu tantangannya jauh lebih besar karena belum ada banyak orang yang sekolah ke luar negeri, akses informasi belum begitu banyak, akses internet begitu belum ada sama sekali. Tapi mereka sukses, karena apa? Daya jual yang tinggi. Kuncinya di situ, daya jual yang tinggi. Kalau menurut saya, kembali lagi teman-teman jangan pernah merasa nyaman dengan apa yang teman-teman sudah rasakan di daerah yang sekarang ini teman-teman rasakan. Kalau mau berjuang dan belajar dan juga berlayar ke negeri orang, untuk kalian bisa memperkaya diri dan juga memperkaya kalian punya pengetahuan, sembari kalian juga meningkatkan ataupun mendapatkan hal-hal lain yang mungkin tidak ditawarkan di daerahnya kalian. Dengan begitu teman-teman bisa belajar dan juga bisa kembali ke daerahnya kalian, khususnya pada saat ini konteks saya di konteks Papua. Ketika kita kembali ke daerah, kita bisa mengembangkan kita punya daerah dengan cara-cara yang lebih kreatif dan tidak terlalu old fashion mungkin ada saat ini. Dengan Iya, jadi iya, kalaupun saat ini sudah banyak orang, sudah banyak awardees yang sudah sukses, tanyai mereka bagaimana cara mereka untuk mengatasi keterbatasan yang mereka sudah pernah hadapi dulu dan bagaimana kunci sukses-sukses mereka. Jadi kalaupun saat ini teman-teman tidak mau mencoba, untuk saya itu bukan karena akses yang terbatas, tetapi memang teman-teman yang tidak mau keluar dari zona nyaman. Untuk saya berani bermimpi dan ya, sampai ketemu di negeri orang, itu aja sih Kak. Thank you so much. Belajar ke negeri orang itu luar biasa sih, tantangannya luar biasa. Tantangan luar biasa, tetapi hal yang kita dapat luar biasa juga. Luar biasa ya. Benar. Betul sekali. Ini ada hal yang sangat menarik ya. Saya tadi dengar kata-kata Kakak Yakob, membalikkan kacamata, melihat kembali ke belakang. Dulu banyak orang Indonesia yang keluar juga belajar dan kemudian kembali dan sukses. Dan sekarang sekarang itu kita sudah memiliki segala macam akses, dan seperti kakak Yakob bilang bahwa kalau kita terlalu banyak mengeluh itu bukan karena keterbatasan, tapi kita sendiri yang memang tidak berani bermimpi ya untuk mengambil tantangan sendiri. Di sini juga yang tadi saya bilang, saya sering kakak Yakob bilang tadi memang tantangannya banyak, tetapi itu sangat memberikan nilai yang begitu sangat lebih dalam kehidupan kita ya. Wow. Benar sekali. Akan menjadi satu catatan, menjadi satu kenangan ya. Yang tidak mungkin kita dapat lagi ya.
Atau mungkin Benar, bisa kita ini dapat lagi, tapi itu perlu juga perjuangan yang sama. benar sekali Kakak Boni, benar sekali. Baik, Kakak Yakob, terima kasih banyak buat sharing, Thank you so buat much for having me, pengalaman Kakak dan Boni. juga motivasi yang Kakak Yakob berikan dalam video ini. Semoga video ini memberikan motivasi dan juga semangat buat anak-anak Indonesia di Indonesia Timur dan juga yang ada di daerah 3T agar mereka juga mau untuk mencari beasiswa atau ingin melanjutkan sekolah lagi dan berjuang untuk meraih mimpi dan juga cita-cita mereka. Sekali lagi Kakak Yakob, terima kasih. Kakak Yakob sebentar lagi berada Thank di you so much, Australia, Kakak di Boni. Perth.